Masa depan kita, anak-anak kita, kota-kota kita. Anak-anak adalah masa depan kita. Meskipun terdengar klise, pernyataan ini mengandung kebenaran yang besar. Kota-kota yang kita bangun hari ini akan membentuk kehidupan generasi mendatang. Menciptakan kota yang ramah anak bukanlah sekadar pilihan. Itu adalah sebuah keharusan. Ini tentang berinvestasi di masa depan kita bersama. Kota yang dirancang untuk anak-anak adalah kota yang dirancang untuk semua orang. Ketika kita memprioritaskan kebutuhan warga yang paling muda, kita menciptakan lingkungan yang lebih layak huni, dinamis, dan sejahtera bagi semua. Ini berarti jalanan yang aman, ruang hijau yang mudah diakses, dan fasilitas umum yang inklusif. Kita harus beralih dari perencanaan kota yang berpusat pada mobil. Sebaliknya, kita perlu merangkul infrastruktur pejalan kaki, bersepeda, dan transportasi umum yang efisien. Bayangkan sebuah kota di mana anak-anak dapat berjalan kaki ke sekolah dengan aman, bermain bebas di taman, dan mengakses lembaga budaya dengan mudah. Inilah visi yang harus kita perjuangkan. Jalanan aman untuk kaki-kaki kecil. Keamanan adalah yang terpenting saat merancang untuk anak-anak. Jalan harus dirancang untuk manusia, bukan mobil. Ini berarti batas kecepatan yang lebih rendah, trotoar yang lebih lebar, dan jalur sepeda khusus. Langkah-langkah untuk menenangkan lalu lintas seperti polisi tidur dan pelebaran trotoar sangat penting di daerah perumahan dan dekat sekolah. Visibilitas adalah faktor kunci lainnya. Persimpangan jalan harus dirancang untuk memberikan jarak pandang yang jelas bagi pengemudi dan pejalan kaki. Hal ini mengurangi risiko kecelakaan dan memudahkan anak-anak untuk menavigasi lingkungan sekitar mereka secara mandiri. Jalanan dan ruang publik yang terang benderang semakin meningkatkan keamanan, terutama setelah gelap. Jalan bermain yang ditutup untuk lalu lintas pada waktu-waktu tertentu menawarkan ruang aman bagi anak-anak untuk bermain dan bersosialisasi. Zona pejalan kaki sementara ini menumbuhkan rasa kebersamaan dan mendorong aktivitas fisik. Dengan memprioritaskan keselamatan, kita memberdayakan anak-anak untuk menjelajahi kota mereka dengan percaya diri dan mandiri. Pendidikan jantung kota ramah anak. Pendidikan melampaui ruang kelas. Kota yang benar-benar ramah anak mengintegrasikan pembelajaran ke dalam jaringannya. Perpustakaan harus mudah diakses dan menarik dengan ruang khusus untuk anak-anak dan keluarga. Museum harus menawarkan pameran interaktif dan program yang dirancang untuk memicu rasa ingin tahu. Taman dan ruang publik dapat menjadi ruang kelas luar ruangan. Kebun komunitas mengajarkan anak-anak tentang keberlanjutan dan kebiasaan makan sehat. Mengintegrasikan pendidikan ke dalam lanskap kota menciptakan lingkungan yang merangsang. Teknologi memainkan peran penting dalam pendidikan modern. Wi-Fi publik gratis memungkinkan anak-anak mengakses sumber daya daring. Program literasi digital membekali mereka dengan keterampilan untuk berkembang. Kota untuk semua orang, besar dan kecil. Inklusivitas merupakan dasar dari kota ramah anak. Ini berarti mempertimbangkan kebutuhan anak-anak dari segala kemampuan, latar belakang, dan status sosial ekonomi. Taman bermain harus dapat diakses oleh anak-anak penyandang disabilitas, memastikan bahwa setiap orang dapat merasakan kegembiraan bermain. Ruang publik harus ramah dan inklusif bagi keluarga dari berbagai latar belakang budaya. Signage dalam berbagai bahasa, program yang beragam secara budaya, dan pilihan transportasi umum yang dapat diakses dapat membantu menjembatani kesenjangan budaya. Kota yang merayakan keragaman menumbuhkan rasa memiliki bagi semua penduduknya. Pilihan perumahan yang terjangkau sangat penting bagi keluarga dari semua tingkat pendapatan. Akses terhadap layanan kesehatan, pengasuhan anak, dan sosial yang berkualitas juga sama pentingnya. Dengan mengatasi faktor-faktor sosial penentu kesehatan, kita menciptakan kota yang lebih adil dan merata bagi semua anak untuk berkembang. Membangun masa depan yang lebih cerah, bata demi bata. Infrastruktur modern sangat penting untuk kota ramah anak. Ini melampaui kebutuhan dasar seperti air dan sanitasi. Ini juga mencakup transportasi umum berkualitas tinggi dan konektivitas internet yang andal. Berinvestasi di bidang-bidang ini meningkatkan kelayakan huni kota dan daya saing ekonomi. Taman dan ruang hijau menyediakan layanan ekologi penting dan kesempatan bermain. Ruang-ruang ini juga mengurangi efek pulau panas perkotaan. Praktik bangunan berkelanjutan mengurangi dampak lingkungan pembangunan. Bangunan hemat energi dan sistem panen air hujan menciptakan ruang hidup sehat. Dengan memprioritaskan keberlanjutan,
kita dapat membangun masa depan yang lebih cerah. Rotterdam, tempat anak-anak bermain. Rotterdam, kota yang dibangun kembali dari abu Perang Dunia II, telah muncul sebagai pemimpin global dalam desain perkotaan ramah anak. Komitmen kota untuk memprioritaskan kebutuhan anak-anak terlihat jelas di banyak taman bermain, jalanan yang aman, dan ruang publik yang inovatif. Salah satu contoh yang menonjol adalah Hofbogen Park, taman unik yang dibangun di atas jalur kereta api yang tidak terpakai. Ruang hijau inovatif ini menawarkan pemandangan kota yang menakjubkan, taman bermain, dan banyak kesempatan untuk rekreasi. Komitmen Rotterdam untuk menciptakan lingkungan yang aman dan merangsang bagi anak-anak telah membuatnya diakui sebagai kota ramah anak UNICEF. Keberhasilan Rotterdam terletak pada pendekatan holistiknya terhadap perencanaan kota. Kota ini menyadari bahwa menciptakan lingkungan ramah anak memerlukan strategi multi-aspek yang memperhatikan keselamatan, pendidikan, inklusivitas, dan keberlanjutan. Dengan memprioritaskan elemen-elemen ini, Rotterdam telah menjadi model bagi kota-kota lain yang ingin menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi penduduk termuda mereka. Singapura, kota yang memelihara pikiran muda. Singapura, kota metropolitan yang ramai yang dikenal dengan efisiensi dan modernitasnya, juga telah membuat langkah signifikan dalam menciptakan lingkungan ramah anak. Negara kota ini sangat menekankan pada pendidikan, dengan sistem pendidikan kelas dunia dan banyak perpustakaan dan museum yang melayani kaum muda. Ruang publik Singapura dirancang dengan mempertimbangkan keluarga. Gardens by the Bay, taman futuristik yang menampilkan super trees dan cloud forest, menawarkan pengalaman menawan bagi anak-anak dan orang dewasa. Kebun binatang Singapura, yang terkenal dengan kandang berkonsep terbuka, memberikan pengalaman satwa liar yang imersif. Komitmen Singapura terhadap keberlanjutan juga terlihat jelas dalam perencanaan kotanya. Kota ini telah menerapkan banyak inisiatif hijau, seperti taman vertikal dan pertanian atap untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan layak huni bagi semua penduduk. Dengan memprioritaskan pendidikan dan keberlanjutan, Singapura sedang memelihara generasi warga negara yang sadar lingkungan. Curitiba, model urbanisme berkelanjutan untuk anak-anak. Curitiba, Brasil, telah mendapatkan pengakuan internasional atas pendekatan inovatifnya terhadap perencanaan kota yang berkelanjutan. Sistem bus rapid transit kota, model transportasi umum yang efisien dan terjangkau, telah secara signifikan mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi udara. Komitmen Curitiba terhadap ruang hijau terlihat jelas di banyak taman dan koridor hijaunya. Ruang-ruang ini memberi anak-anak banyak kesempatan untuk rekreasi di luar ruangan dan pendidikan lingkungan. Program pemisahan dan daur ulang sampah kota, salah satu yang pertama di dunia, telah menanamkan rasa tanggung jawab lingkungan yang kuat di antara penduduknya. Keberhasilan Curitiba menunjukkan bahwa keberlanjutan dan ramah anak berjalan beriringan. Dengan memprioritaskan prinsip-prinsip perencanaan kota yang berkelanjutan, Curitiba telah menciptakan lingkungan yang lebih sehat, lebih layak huni, dan lebih adil bagi penduduk termudanya. Teladan kota ini menjadi inspirasi bagi kota-kota lain yang ingin menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua. Ajakan bertindak untuk masa depan yang ramah anak. Menciptakan kota ramah anak bukan hanya soal menambah taman bermain dan bangku warna-warni. Dibutuhkan perubahan mendasar dalam cara kita merancang, merencanakan, dan mengelola lingkungan perkotaan kita. Kita harus memprioritaskan kebutuhan anak-anak dalam semua aspek pembangunan perkotaan, mulai dari transportasi hingga perumahan hingga desain ruang publik. Hal ini membutuhkan kolaborasi antara perencana kota, pembuat kebijakan, pemimpin masyarakat, dan warga negara. Kita harus mendengarkan suara anak-anak dan keluarga dan memasukkan perspektif mereka ke dalam proses pengambilan keputusan. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan kota yang tidak hanya layak huni, tetapi juga dicintai oleh generasi mendatang. Masa depan adalah milik anak-anak kita. Mari kita bangun mereka kota yang layak untuk impian mereka. Kota-kota yang mendorong perkembangan fisik, kognitif, dan sosial mereka. Kota-kota yang menginspirasi mereka untuk menjadi warga negara yang kreatif, berbelas kasih, dan terlibat. Mari kita ciptakan dunia di mana setiap anak, apapun latar belakang mereka, memiliki kesempatan untuk berkembang.